Di chapter terbaru manga One Piece, kita diperlihatkan perubahan wujud dari para Gorosei yang selama ini sangatlah misterius. Sudah dari dulu, para fan One Piece itu banyak yang berteori tentang kakek-kakek Gorosei ini. Dan akhirnya di chapter terbaru, Oda pun memperlihatkan kekuatan dari masing-masing kakek pengatur dunia ini. Dan ternyata, kakek Gorosei ini punya kekuatan untuk berubah jadi monster-monster yang bisa dibilang cukup unik. Sebenarnya kedatangan mereka ke Egghead menggunakan semacam sihir teleportasi ini juga sangatlah menarik untuk dibahas. Akan tetapi, Oda belum menjelaskan apapun tentang cara berteleportasi ini. Berhubung chapter terbarunya belum keluar, ya kita hanya bisa menunggu saja. Dan sebenarnya Oda tuh terinspirasi dari mana sih untuk membuat wujud para Gorosei ini? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, boleh dong dipencet dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gimana? Udah dipencet tombolnya? Oke, kalau gitu lanjut ke pembahasannya. Untuk yang pertama, aku ngebahas karakter yang perubahan wujudnya diungkapkan oleh Oda yang paling awal, yaitu karakter bernama Jay Garcia Saturn yang wujud monsternya bernama Gyuki atau Ushi Oni. Untuk bentuknya sendiri, bagian kepalanya itu mirip seperti kepala sapi, dan badan sampai dengan kakinya bentuknya menyerupai seekor laba-laba. Dan setelah aku cari, akhirnya ketemu juga. Gyuki atau Ushi Oni adalah makhluk yang muncul dalam cerita rakyat Jepang. Tradisi Ushi Oni yang terkenal adalah dalam festival Ushi Oni Matsuri yang diselenggarakan di akhir bulan Juli di Uwajima, prefektur Ehime. Ushi Oni diwakili oleh kostum besar yang dikenakan oleh beberapa orang yang terbuat dari kain dan memiliki kepala yang diukir dengan indah, seringkali dibawa oleh tiang. Dianggap sebagai simbol perlindungan, ekor Ushi Oni seringkali berbentuk pedang, dianggap sebagai penolak bencana. Di wujud ini, Gorosei Saturn memiliki kekuatan merusak yang tidak dapat terlihat dan bisa menahan musuhnya di tempat. Dia juga melapisi dirinya dengan racun mematikan yang dapat melelehkan semua benda. Satu pukulan dari Saturn sangat berakibat fatal. Namun kekuatan terbesar yang dimiliki Saturn maupun kelima Gorosei lainnya adalah kemampuan regenerasi. Keunggulan kekuatan regenerasi sangatlah merepotkan Luffy dan sangat menguntungkan para kelima Gorosei ini. Yang kedua ada karakter bernama Marcus Mars dengan wujud monster yang menyerupai Itsumade. Itsumade adalah sebuah yokai dari cerita rakyat Jepang yang digambarkan sebagai burung menakutkan. Dalam ceritanya, kehadiran Itsumade, burung naga dengan wajah manusia ini, telah menjadi simbol kehancuran, konflik, dan malapetaka yang tidak terkendali. Kehadirannya seringkali menjadi petanda bencana besar, medan perang yang tak terhindarkan, atau pandemi yang mengancam. Makhluk ini melintasi langit wilayah yang dilanda penderitaan, meneriakkan suara yang menusuk telinga sepanjang malam. Kehadirannya menimbulkan ancaman yang mengguncang, menciptakan aura ketegangan dan keputusasaan di sekitarnya. Patut kita tunggu konfirmasi dari Oda tentang kekuatan penuhnya. Yang ketiga, Topman Warkuri dengan wujud monster yang disebut Houki, yang juga dikenal sebagai Feng Shi dalam mitologi Cina. Houki adalah makhluk yang merupai babi hutan. Namun dalam perwujudan Warkuri, bentuk Houki tersebut digambarkan dengan elemen yang lebih menakutkan. Houki digambarkan sebagai babi hutan yang memiliki dua kepala dan kekuatan yang luar biasa. Dia terkenal di Tiongkok karena kebrutalannya yang mengerikan, seringkali menyerang dan menakut-nakuti pedesaan. Menurut cerita di Tiongkok, Houki telah menghancurkan banyak desa beserta lahan pertanian mereka, serta membunuh banyak penduduk di sekitarnya. Houji juga dipercaya sebagai perwujudan dari dewa hujan di Tiongkok. Mereka meyakini kehadiran Houji menjadi petanda akan adanya hujan yang akan segera turun. Yang keempat, karakter bernama Shepherd Jupiter dan perubahan wujud monster sebagai sandworm. Seperti cacing, Jupiter memiliki kemampuan untuk menggali tanah dengan cepat. Dia dapat muncul secara tiba-tiba dan menelan targetnya secara utuh. Bahkan Luffy pun pernah ditelan oleh dia sebelum diselamatkan oleh Dory dan Brogy. Kemungkinan besar kekuatan sandworm Jupiter terinspirasi dari mitologi cacing kematian Mongolia yang dikenal sebagai makhluk legendaris yang menakutkan. Cacing kematian digambarkan sebagai makhluk raksasa bernawa merah yang hidup di Gurun Gobi, Asia. Legenda mengatakan bahwa cacing kematian ini sangat mematikan dan kemampuan menyemburkan cairan beracun yang sangat korosif. Bahkan hanya kontak dengan cairan itu bisa berakibat fatal. Selain itu, cacing kematian juga dikenal memiliki kemampuan menciptakan aliran listrik yang mematikan, memungkinkannya untuk menyerang mangsanya dari jarak jauh. Kekuatan dari sifat mematikan cacing kematian ini memperkuat kesan menakutkan yang mungkin menjadi inspirasi bagi kekuatan sandworm Jupiter. Yang kelima adalah Ethan Baron P. Nusjuro dan wujud monster Bakotsu.
Bakotsu adalah yokai legendaris yang diyakini lahir dari kematian tragis seekor kuda yang terbakar. Wujud Nuzjuro menyerupai kuda, namun yang membuatnya menyeramkan adalah kemampuannya untuk berubah menjadi bentuk hybrid yang menggabungkan bagian tubuh kuda dan manusia. Keunikan ini memberinya keunggulan dalam pertempuran, karena dia bisa menggabungkan kecepatan kuda dengan keterampilan pedangnya. Ketika bertempur melawan Pacifista, Nuzjuro mampu menghancurkan lawannya dengan mudah dan cepat, sementara tebesannya tampaknya memiliki efek es yang membekukan sebagian tubuh Pacifista. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kemampuan es membuat Nuzjuro menjadi ancaman yang sangat serius bagi lawannya. Dan itu tadi adalah beberapa referensi dari kekuatan para Gorosei yang saat ini belum full dibiarkan kekuatannya oleh Oda. Kalau menurut kalian, mana nih yang terkuat dari kelimanya? Tulis di kolom komentar. Kalau begitu, sekian video kali ini. Jangan lupa di like videonya jika suka dengan pembahasannya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.